Halo teman-teman, sahabat-sahabat Rayu di channel dimanapun berada. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya teman-teman. Dan juga teman-teman semua diberikan kesehatan selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan aktivitasnya ya, rutinitasnya. Amin. Teman-teman, video kali ini seperti biasa kita mau memberikan edukasi lagi buat sobat-sobat Rayu di channel semua yang menonton video ini. Kita akan sedikit belajar mengenai kelistrikan mobil. Oke teman-teman, jadi saya mau bahas sedikit mengenai alternator ya atau dinamo ampere. Jadi teman-teman pastikan tonton video ini sampai selesai untuk kita sharing dan saling berbagi. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu-bantu subscribe ya teman-teman channel ini supaya kita terus semangat berbagi konten yang edukasi. Ya teman-teman, jadi barangkali teman-teman yang menonton ini sudah pernah mengalami hal ini, atau mungkin suatu hari nanti teman-teman juga akan mengalami, apakah mobil kita sendiri atau mobil saudara kita sendiri ya teman-teman. Nah, jadi di mobil kita itu ya teman-teman, mobil apa saja ya, itu ada lampu indikator aki ya, menyala saat kunci kontak on. Setelah mesin hidup, maka lampu panel akan mati, menandakan bahwa sistem cas atau pengisian berfungsi dengan baik. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kepada teman-teman mobilnya Suzuki S-Team ya. Di sini coba kita lihat mobil ini kalau dihidupkan lampu indikatornya masih tetap menyala. Teman-teman perhatikan lampu tanda aki. Ya, ini sudah mesin hidup ya, RPM sudah jalan. Lihat lampu indikator atau lampu peringatan aki tetap menyala saat mesin sudah dihidupkan. Hal ini menandakan ada permasalahan atau gangguan pada sistem pengisian atau sistem cas pada mobil kita, teman-teman. Tentu saja masalah seperti ini sangat berhubungan dengan dinamo ampere atau alternator pada setiap kendaraan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat ya. Saya akan ambil dua contoh dinamo ampere untuk L300 dan Suzuki S-Team. Nah, ini adalah dinamo ampere ya atau alternator untuk mobil Mitsubishi L300. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, setelah kita buka dinamo ampere ini ya, kalau untuk mobil L300 dalamnya seperti ini ya teman-teman. Ada beberapa bagian pada internal dinamo ampere ini. Nama-nama komponen yang biasa kita sebut, yang kita tahu ya rata-rata gitu ya, itu ada IC atau regulator, ada cool brush atau carbon brush, ada angker atau rotor, kemudian ada gulungan. Nah, masalah yang umum terjadi pada dinamo ampere ya, sehingga mengakibatkan lampu panel itu menyala, itu biasanya disebabkan ya, ini secara umum ya teman-teman, itu rata-rata masalahnya ada dua. Kalau bukan karbon brushnya itu sudah habis atau tipis, yang kedua itu masalahnya ada pada IC. Sebagai contoh, ini namanya carbon brush atau cool brush. Nah, ini nanti menempel, dia menempel ya dengan angker. Nah, jadi teman-teman kalau mobil teman-teman nih ngalamin namanya indikator aki menyala terus, atau ada masalah dengan dinamo cas atau alternator yang sudah menggunakan sistem IC ya, ada juga kan masih pakai cat out ya regulator kayak Toyota Kijang dan mobil lainnya. Itu bukan berarti bahwa semua itu alternator itu mesti kita ganti. Nah, ini teman-teman perlu ketahui. Karena secara umum biasanya hanya salah satu ya yang bermasalah ya pada komponen internalnya alternator ini. Bisa karena karbon brushnya habis, bisa disebabkan karena kerusakan pada IC atau regulator, bisa juga pada gulungan yang putus, pada angker ya. Itu secara umum seperti itu teman-teman. Seperti contoh pada kasus mobil ini ya teman-teman, dinamo ampere ini setelah saya cek, saya periksa ya internalnya, ternyata kerusakannya pada regulator atau IC yang sudah putus. Inilah yang mengakibatkan dinamo ampere ini tidak bisa bekerja ya, sehingga aki mobil kita akan selalu tekor, habis ya, dan mobil tidak bisa di starter. Sekarang coba kita tes ya. Ini udah kita pasang IC yang tadi ya, yang bagus ya, kita ganti baru. Nah, sekarang untuk ngetesnya gampang sekali.
Kalau di sini ada 3 pin nggak apa-apa ya, yang 2 itu sama-sama plus digabung jadi satu nggak apa-apa. Satu itu untuk L lampu indikator. Kita kasih plus gini ya, kabel satu langsung dijepit ke plus aki. Udah ya. Nah kemudian satu lagi dari yang L sebelah sini, yang L sebelah sini untuk lampu indikator yang ada di panel. Ini nggak usah kita sambung, ini aja satu ya. Ini kita hubungkan ke plus ya, ini nanti kita hubungkan ke plus seperti itu. Nah kemudian ini kita kasih tempel di body ya, tempel di sini di masanya aki ya, tempel ke sini. Nanti dia akan sedikit berat di sini tarikannya, dan ini akan menarik ya. Ketika kita gunakan kunci, dia nanti narik di sini bermagnet. Nah ini ya, tuh nempel ya, tuh lihat nempel. Saya nggak pegang ya, saya nggak pegang, nempel tuh. Nah artinya sudah berfungsi baik. Kalau saya angkat ini jatuh. Nah jadi buat teman-teman, ini adalah contoh ya pada alternator ya. Memang setiap mobil permasalahannya tidak selalu sama, tapi secara umum ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah untuk pembelian spare part IC atau regulator yang baru jelas jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli dinamo ampere atau alternator utuh ya, satu set. Kecuali kalau teman-teman pingin ganti yang ampernya lebih besar, pingin upgrade gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita mau beli baru dengan original part, contoh misalnya seperti mobil ini ya, itu harganya 2,3 juta barunya. Saya udah cek yang originalnya ya, aslinya. Tapi kalau yang rekondisi itu sekitar 550 atau sampai 600.000. Nah kalau beli IC-nya saja itu kurang lebih sekitar 230.000 teman-teman. Nah jadi inti dan poin pada video ini saya edukasi teman-teman semuanya, tidak selamanya regulator atau dinamo ampere maksudnya ya itu rusak harus diganti semuanya teman-teman, tidak selalu gitu. Ini yang teman-teman yang masih awam sedikit dapat pengetahuan baru ya. Jadi kalau bengkel bilang ini mesti ganti semua, rusak semua, itu baiknya teman-teman adakan pengecekan ulang ya, supaya memastikan. Tujuannya agar kita sedikit menghemat biaya teman-teman untuk membeli spare part. Jadi daripada diganti semuanya, teman-teman bisa mengganti spare part atau komponen mana yang rusak, yang dianggap rusak gitu ya. Oke teman-teman, ini aja video kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat poinnya dan teredukasi. Kita hanya berbagi ya, bukan ngajarin. Dan semoga video ini bermanfaat teman-teman. Akhir kata terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Nanti kita jumpa di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe ya, Rayu di channel teman-teman. Salam sukses dan salam otomotif teman-teman. God bless you teman-teman. Bye.